warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yunita Siti Mardiah, dosen dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia, akan menyampaikan video PDD UKTPT saya pada bidang pengajaran untuk mata kuliah Manajemen Mutu. Manajemen Mutu merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa TIN pada semester 5. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Sebelumnya, di tahun 2015 sampai tahun 2019 yang lalu, mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yang mana 2 SKS merupakan SKS tatap muka perkuliahan dan 1 SKS adalah kegiatan praktikum. Namun dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka dan perbaharuan kurikulum, maka saat ini manajemen mutu hanya terdiri atas 2 SKS tatap muka. Untuk 1 SKS praktikumnya, dilakukan kegiatan penggabungan pada praktikum-praktikum lain dalam mata kuliah praktikum terpadu. Mata kuliah manajemen mutu merupakan mata kuliah di bagian salah satu pilar core competition di teknologi industri pertanian. Teknologi industri pertanian memiliki 3 core competition. Yang pertama adalah di bagian bidang rekayasa sistem, kedua, rekayasa proses, dan yang ketiga, manajemen industri. Manajemen mutu berada pada bagian pilar ketiga, yaitu manajemen industri, yang mana terdiri atas beberapa mata kuliah pada konsep manajerial di industri. Mata kuliah manajemen mutu ini juga berperan penting dalam pencapaian CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi teknologi industri pertanian, yang mana CPL tersebut ialah bagaimana bisa mendapatkan lulusan yang mampu melakukan rekayasa proses dan juga rekayasa teknik kesisteman pada penyelesaian permasalahan agroindustri di sektor-sektor bisnis yang ada. Sebagai mata kuliah yang juga sebagai mata kuliah yang penting pada pencapaian CPL tersebut, manajemen mutu ini memiliki capaian pembelajaran yang terdiri atas 3 poin penting. Pada capaian pembelajaran tersebut, poin yang pertama adalah mahasiswa memahami dan juga dapat mengaplikasikan konsep mutu dan pengendalian mutu di sektor agroindustri. Yang kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep pengendalian mutu di salah satu sektor agroindustri. Dan yang ketiga, setelah memahami dan mengaplikasikan, mereka dapat mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari pengendalian mutu yang ada di sektor agroindustri. Mata kuliah manajemen mutu ini saya sampaikan melalui metode DIY, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada poin delivery atau penyampaian materi, di sini saya menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah, kemudian juga ada diskusi dan juga tanya jawab serta studi kasus. Di mana saat ini karena kondisinya masih online, maka kegiatan penyampaiannya dilakukan secara daring menggunakan piranti Google Meet seperti saat ini, dan juga dibantu dengan WhatsApp group untuk kegiatan interaksi lainnya di luar jam perkuliahan. Misalnya untuk kegiatan interaksi dan asistensi dan interaksi-interaksi lainnya. Setelah itu juga DIY, I-nya adalah interaction. Pada kegiatan interaction atau interaksi ini, selain memanfaatkan WhatsApp group seperti yang saya informasikan tadi, di sini kami juga ada interaksi di Google Classroom sebagai piranti untuk seperti halnya LSM atau learning LSM pembelajaran. Namun memang UISI belum ada LSM khusus, jadi kami memanfaatkan piranti Google Classroom, di mana di Google Classroom kami bisa berinteraksi berupa saling melemparkan topik diskusi, tanya jawab, memberikan tugas, menyampaikan materi, ataupun sharing lainnya. Selain Google Classroom, kami juga ada kegiatan interaksi di WA. Kadang saya membuka kelas dengan memberikan pertanyaan di WA, kemudian ada juga voice note kadang-kadang, dan juga pastinya di Google Meet seperti ini saat kegiatan kuliah. Untuk DIY, yang kedua adalah assessment-nya.
delivery, interaction, dan assessment. Pada poin assessment di sini atau penilaiannya, saya memberikan penilaian tidak hanya terbatas pada kegiatan UTS dan UAS yang wajib di mata kuliah ini, tapi juga ada kegiatan post-test dan juga beberapa tugas di tiap minggu pertemuannya. Untuk kegiatan assessment ini juga saya sudah sampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahannya. Jadi ketika awal perkuliahannya saya memberikan kepada mereka gambaran seperti apa kuliah kita, materinya apa saja, kemudian kita prosentase penilaiannya bagaimana. Nah, itu saya sampaikan seperti halnya saya menyampaikan RPS. Jadi ketika saya awal perkuliahan itu saya jelaskan kontrak perkuliahannya tadi, prosentase-prosentasenya, jenis tugasnya seperti apa, sehingga nanti mahasiswa itu akan tahu, oh berarti kalau mata kuliah Bu Yunita yang ini, saya harus menunjukkan keaktifan, ataukah saya harus lebih fokus kepada kegiatan diskusi, atau seperti hal-hal lainnya lagi. Seperti halnya juga materi-materi saya lainnya, saya biasanya juga akan menampilkan atau memberikan seluruh materi saya yang akan saya sampaikan selama 14 semester itu pada salah satu Google Drive. Jadi seperti yang dapat dilihat di sini, saya berikan semua materinya mulai dari minggu pertama sampai minggu berikutnya sampai habis, sehingga mereka bisa belajar lebih dahulu dan mereka bisa menyiapkan diri sebelum kuliah dimulai agar bisa bertanya dan aktif. Adapun untuk yang saya jelaskan tadi, jadi ketika awal tadi saya akan memberikan terkait gambaran umum RPS. Di sini tidak hanya saya tampilkan di file Excel, di file Word-nya RPS-nya, tapi juga biasanya saya presentasikan. Jadi mahasiswa kadang-kala ketika membaca RPS itu agak bingung, ini maksudnya apa? Nah, itu mereka bisa juga di sini lebih jelas dengan saya tampilkan di PowerPoint-nya seperti ini. PowerPoint dan juga materi-materi lainnya ini sangat dapat diakses, dan ketika ada perubahan, mereka juga bisa dapat langsung update-nya karena filenya saya sampaikan dalam bentuk Google Slide seperti ini yang Bapak Ibu dapat lihat. Mulai dari penjelasan terkait dengan kuliahnya, kemudian juga terkait dengan aturan perkuliahannya, aturan penilaiannya, silabusnya, bahkan sampai teknis-teknis terkait UAS dan lain-lainnya. Nah, berikutnya di sini saya akan menyampaikan terkait apa saja yang akan dijelaskan di mata kuliah manajemen mutu ini. Manajemen mutu ini terdiri atas 14 kali pertemuan dan 2 kali kegiatan evaluasi di UTS dan UAS. Pada pertemuannya, yang pertama saya membahas terkait definisi mutu. Jadi pertama mereka dikenalkan apa sih mutu itu, pentingnya mutu seperti apa, dan sejarah mutu yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara lain di dunia, seperti Eropa, kemudian di Korea, dan juga Jepang. Berikutnya kita akan membahas biaya mutu. Pada poin biaya mutu di sini, mahasiswa akan mengenal lebih dalam. Seperti halnya kita pernah dengar istilah bahwa ada barang, ada rupa, ada harga. Jadi ketika biasanya kita mendapatkan produk yang bagus, biasanya kan harus mengerogoh kocek lebih dalam atau membayar lebih mahal. Tentunya mereka akan paham adanya biaya mutu tersebut. Di sini mereka mengetahui ada berapa jenis sih biaya mutu itu, bagaimana cara menghitungnya, menganalisisnya, dan sebagainya. Di sini mereka akan melakukan kegiatan perhitungan analisis biaya mutu. Kemudian yang ketiga, belajar terkait standar dan spesifikasi. Jadi standar dan spesifikasi ini penting, mengingat ketika kita mengatakan suatu produk itu bermutu, pasti ditanyakan, memang ada standar mutunya seperti apa, spesifikasinya apa? Nah, ini dijelaskan di materi standar dan spesifikasi. Berikutnya kita belajar total quality management. Jadi setelah mengetahui apa itu mutu, tentunya kita sebagai seorang teknologi industri pertanian atau agroindustrialis harus tahu bagaimana mengupayakan mutu yang baik dalam suatu produk. Sehingga di sini kita membahas total quality management. Kalau dulu mutu itu dijaminnya dengan mengecek barang satu persatu, dengan adanya industrialisasi yang mana menghasilkan produk yang sangat banyak. Nah, di sini mereka belajar pengelolaan jaminan mutu yang lebih besar skalanya. Berikutnya kita belajar pengukuran dan pemeriksaan. Di pengukuran dan pemeriksaan ini mereka kemudian dikenalkan terkait diagram alir
titik-titik poin pengukuran yang tepat, dan juga bagaimana cara melakukan pengukuran yang benar sehingga dapat dibuat SOP yang jelas. Kemudian yang berikutnya kita belajar Seven Tools. Jadi pada Seven Tools ini mereka akan belajar terkait dengan piranti-piranti yang digunakan untuk manajerial mutu seperti halnya apa? Ada check sheet, kemudian ada diagram Pareto, kemudian ada diagram Ishikawa. Nah, ini mereka akan belajar di sini. Masuk kemudian di control chart, jadi ini lebih fokus bagian dari Seven Tools. Di control chart ini mereka tidak hanya belajar memahami jenis-jenisnya dan cara membacanya, tapi juga mereka nanti belajar untuk mengolah data. Dari suatu data pengujian produk, di sini mereka harus menyusun control chart-nya. Dan ini juga merupakan salah satu tugas individu, jadi bagian dari asesmennya. Kemudian juga nanti di UTS-nya akan masuk berupa soal individu di Google Classroom terkait materi-materi di bagian UTS. Untuk di UAS-nya, kita sudah masuk di materi yang pada minggu ke-9, yaitu evaluasi sensori. Nah, pada kegiatan manajemen mutu di kurikulum sebelumnya yang terdiri atas 3, itu biasanya satu praktikumnya ini adalah bagian penting dari praktikum evaluasi sensori. Namun karena saat ini 2 SKS, jadi tidak ada praktikumnya, tapi di sini mereka diberikan konsep-konsep dan harus memahami betul uji sensori seperti apa yang harus diterapkan pada produk. Kemudian yang ke-10 adalah materi terkait klaim dan label pangan. Di materi klaim dan label pangan ini penting, kenapa? Ketika kita membahas produk, tentunya kita tidak tahu mutunya seperti apa, karena kita tidak terjun langsung ke industrinya. Konsumen itu hanya tahu melalui kemasannya atau terkait label dan klaim yang ada di kemasan produk pangan tersebut. Nah, disinilah mereka akan belajar terkait klaim dan label pangan, bagaimana aturan yang berlaku, dan juga sebagainya. Untuk materi berikutnya adalah jaminan mutu di Indonesia. Di sini mereka belajar melalui pemerintahan sendiri dengan BPOM atau Kemenkesnya seperti apa upaya pemerintahan memberikan program-program jaminan mutu untuk konsumen-konsumen Indonesia. Lalu kita akan fokus di kegiatan yang sifatnya food safety. Di sini ada materi terkait good manufacturing practices dan juga HACCP. Jadi di sini mereka akan belajar tentang kesesuaian good manufacturing practices di industri atau UMKM. Mereka akan set fisik dan merupakan tugas besar kelompok. Begitu juga dengan penyusunan dokumen HACCP-nya. Berikutnya kita juga fokus ke beberapa dokumen-dokumen terkait food safety yang berskala internasional seperti ISO, kemudian FSSC 22000, Six Sigma, dan materi lain yang dibahas di minggu 13. Lalu kita akan kembali di minggu ke-14 terkait gugus kendali mutu. Jadi di sini gugus kendali mutu adalah salah satu bagian di dalam industri di luar QA atau Quality Assurance dan QC di luar Quality Control yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu yang ada di perusahaan dan memberikan masukan-masukan untuk perbaikannya. Lalu yang terakhir di minggu ke-15 kita belajar terkait kepuasan konsumen, bagaimana mengevaluasinya dan memberikan feedback yang terbaik dari konsumen itu seperti apa sehingga dapat masukan untuk perbaikan. Lalu yang terakhir di presentasi tugas besar. Jadi di presentasi tugas besar mereka sebelumnya sudah mengumpulkan berbagai komponen dari masing-masing poin di materi-materi ini yang difokuskan pada studi kasus bisnis usaha. Jadi mereka dalam kelompok akan mengambil contoh satu unit bisnis. Di satu unit bisnis tersebut mereka harus mendefinisikan produknya dengan mutunya, kemudian penjaminan mutu yang diberikan oleh perusahaan seperti apa, dalam diagram alurnya proses pengukuran atau pemeriksaannya di mana, piranti Seven Tools yang digunakan apa, label produknya seperti apa, GMP-nya sesuai atau tidak atau seperti apa, serta apakah sudah diberikan evaluasi kepuasan konsumen atau belum dan bagaimana upaya untuk mengevaluasinya. Jadi di tugas besar mereka harus menyampaikan hal-hal tersebut. Nah, sebagai tambahan, mata kuliah ini juga tidak hanya bersumber dari PPT saya, tetapi juga ada beberapa buku-buku pendukung yang dipakai. Salah satunya ada yang pertama dari buku IPB Press, karangan Pak Cahya Muhanti terkait dengan sistem jaminan mutu di industri pangan.
Kemudian yang kedua, bukunya Pak Andi Nasution terkait manajemen industri, karangan Andi Publisher. Kemudian yang ketiga, buku terkait dengan evaluasi sensori, karangan Pak Anton Apriantono. Kemudian ada beberapa dokumen dari BPOM ataupun Kemenkes terkait aturan-aturan mutu dan pangan yang berlaku di Indonesia. Saya juga ada menulis esai yang terkait dengan ini, dan ini juga bagian dari salah satu sumber bahan bacaan untuk pustaka mata kuliah ini. Mengingat betapa kompleksnya mata kuliah ini, maka tentu saja ada mata kuliah prasyarat, sehingga mahasiswa sebelum masuk di mata kuliah ini harus sudah mengambil mata kuliah pengantar agroindustri, manajemen agroindustri, pengantar statistika, dan juga terkait ilmu bahan agroindustri. Nah, secara gambaran itu adalah beberapa penjelasan terkait manajemen mutu, kuliahnya, dan sebagainya. Jadi dalam satu paket kuliah itu dengan berbagai materi yang saya sampaikan, saya coba sampaikan dengan DIY, diharapkan setelah satu pembelajaran satu semester, mahasiswa memiliki kemampuan dan capaian pembelajaran mata kuliah itu dapat terpenuhi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan ada video cuplikan saya mengajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya terima kasih sudah join di sini di perkuliahan kita kali ini terkait manajemen mutu. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Semoga kuliah hari ini diberikan kelancaran, ilmu yang bermanfaat, serta kita semua diberikan kesehatan dimanapun kita berada ya. Oke, berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu semuanya di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ini sudah kelihatan beberapa ya, sudah mulai on kamera. Terima kasih. Semoga kita semua walaupun kuliah online ini stabil ya sinyalnya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait mata kuliah kita manajemen mutu, khususnya di topik kita yaitu di pembelajaran di minggu kemarin, yang minggu lalu saat kita selesai UTS-nya adalah ini yang terkait perancangan mutu produk dan evaluasi sensori. Nah, seperti yang saya jelaskan dalam kuliah manajemen mutu, bahwa intinya dalam manajemen mutu itu kita belajar terkait ya namanya manajemen mutu, di materi mutunya itu seperti apa kita pilah satu persatu di produknya, di sistem penjaminannya, di industrinya, sampai kemudian nanti terakhirnya adalah berbagai, kita kembalikan ke konsumen, kepuasannya seperti apa. Nah, pada materi kuliah kita di minggu ke-10 ini, seperti yang sudah saya janjikan di silabus mata kuliah, kita akan belajar terkait klaim dan label pangan. Sebelumnya, apakah sudah disiapkan? Di sini, teman-teman di sini, produk pangan yang kemarin saya minta untuk masing-masing orang membawa, apakah sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, coba saya panggil siapa di sini yang mau menunjukkan produknya? Bisa raise hand atau siapa dulu? Oke, mungkin Mbak Septi. Tadi Mbak Septi yang pertama kali hadir nih. Mbak Septi, mana produknya? Coba dilihat. Bisa ditunjukkan ke kameranya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Produknya apa itu? Produknya Happy Toast, Bu. Tortilla chips dari jagung. Oke, Happy Toast tortilla chips dari jagung. Ini baru kemarin saya di kuliah satu saya bahas tentang proses produksinya. Oke, kalau saya boleh tanya Mbak Septi, di antara pilihan-pilihan produk, kenapa kok dipilih Happy Toast ini? Kalau menurut saya itu karena itu, Bu, lebih nagih gitu, Bu. Terus karena bentuknya yang chips kan lebih renyah gitu, Bu. Jadi kalau makan itu apalagi sambil
nonton atau ngerjain tugas itu lebih enak gitu Bu. Oke, sip. Lebih kepada alasan pemilihannya karena memang fungsinya untuk menemani dalam mengerjakan tugas ataupun kegiatan lain. Oke, Nah, jadi materi hari ini nanti kita akan belajar label dan klaim pada produk pangan. Makanya saya minta kalian semua di sini menyiapkan masing-masing produk pangannya. Kenapa? Karena nanti di akhir perkuliahan juga langsung saya berikan penugasan individu per orang untuk mengevaluasi produk pangan itu. Jadi capaiannya adalah kalian bisa menjelaskan dan menginterpretasi label dan klaim yang ada di produk pangan masing-masing. Nanti kita akan belajar, jadi ada 4 indikator pembelajaran yang kita pelajari. Yang pertama kita belajar terkait aturan label pangan. Yang kedua, kalian bisa membaca tabel nilai gizi pangan, sambil dicek ya di masing-masing kemasannya, di belakangnya pasti ada tabel nilai gizi pangan seperti apa. Kemudian yang ketiga, kalian paham terkait klaim pangannya seperti apa. Dan ini ya tugas kalian, menganalisa apakah sudah layak label dan klaim pada produk pangan tersebut gitu. Lanjut ya. Nah, ini label dan klaim pangan. Tadi sekilas saya sudah tanya ke kalian apa sih alasan untuk memilih produk tertentu ya. Jadi kalau tadi sekilas alasannya karena memang kebutuhannya dari segi rasa dan lain-lainnya. Yang tadi Mbak Septi, yang kedua tadi ada Mas Saiful karena katanya mau coba produk baru. Nah, ini ada contoh nih. Ini ada contoh di sebelah kiri adalah teh kemasan botol hits favorit warganet. Ada beberapa opsi. Yang sebelah kanan ada berbagai merek susu UHT. Nah, kalau kalian nih melihat beberapa produk seperti ini disandingkan, menurut kalian akan milih produknya itu selain didasarkan pada coba-coba, kemudian tadi ada Mbak Septi karena rasanya, udah kenal rasanya tadi, kira-kira ada alasan lain nggak? Atau ada yang mau menjawab kira-kira? Kalau lihat seperti ini, dipamerkan bareng, di mana kalian nggak ngerti sama sekali. Ya tadi kalau Mas Saiful kan asal coba. Kalau sekarang keempat-empatnya susu AHT belum pernah nyoba, ataupun kelima dari teh botol kemasan ini nggak ada yang teh kemasan botol ini nggak ada yang kalian kenal sama sekali. Kira-kira kalian milihnya berdasarkan apa? Kemasan Bu. Packaging Bu. Pasti kemasan ya, Mas Ahmad juga jawab ya kemasan. Jadi semua ketika hal itu blank, kita nggak tahu apa, pasti kemasan lah yang menjadi sumber informasi dan sumber pemilihan produk itu. Jadi ini label atau yang melekat pada produk itulah sumber informasi konsumen yang terkait mutu produk yang akhirnya kita memilih produk itu atau tidak. Kan? Jadi sekarang kita belajar. Oke, ini adalah aturan label pangan dari BPOM tadi yang bagian 2018 bahwa label pangan ini minimal mengandung 9 poin ini. Setelah ini nanti kalian masing-masing silakan dicatat apakah di masing-masing produknya sudah ada nama produknya. Nama produk itu ada 2, nama jenis sama nama dagang. Contohnya tadi Mbak Septi tadi kan Citatos ya nama produknya ya, coba. Happy Toast Bu. Oh ya, Happy Toast. Ditulis di sebelah pojok kirinya ada tulisannya apa nggak namanya? Yang brand besarnya Happy Toast, terus di bawahnya ada tortilla chips gitu. Tortilla chips. Ada lagi nggak yang pojok? Biasanya pojok kiri aja, pojok kanan atas. Di atasnya Happy Toast ada tulisannya apa? Makanan ringan jagung rasa original gitu. Nah, jadi yang namanya nama jenis itu tadi, makanan ringan bla 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 itu tadi. Nama dagangnya Happy Toast. Coba satu samping lagi Mbak Meriski. Ya Bu, sampel saya Tenggo. Bentuknya apa? Tenggo. Tenggo. Nah, Tenggo. Ada nggak tulisannya Tenggo itu apa? Ada Bu, wafernya gitu Bu. Bukan. Atau kalau bingung coba lihat di bagian pojok paling bawah. Ya, bawahnya tulisan apa namanya? Nomor BPOM. BPOM MD. Coba lihat. Nggak ada Bu, ini tulisannya berat bersih gitu Bu. Di bawah BPOM. Di bawah BPOM berat bersih. Yes, kalau yang dekat tulisannya nggak ada ya. Kayak tadi nanti jadi gini. Jadi kalau nama jenis itu bukan wafernya, pasti ada tulisannya wafer coklat berlapis krim vanila atau apa. Coba cari tulisannya. Jadi
Nama jenis itu nama apa ya? Nama ya itu jenis makanan itu makanan apa sih gitu. Itu nama jenis. Kalau nama dagang itu mereknya. Kemudian daftar bahan yang digunakan itu bisa semua pasti sudah mengerti tulisannya komposisi itu wajib ada, berat bersih atau isi bersih. Apakah di sini ada yang membawa minuman di antara teman-teman ini? Kalau ada boleh open mikrofon atau biar Bu Indah bisa lihat minuman. Saya, Bu. Oke, Hairina minuman apa itu Hairina? Oh, Buah Vita. buah vita. Nah, tulisannya apa? Berat bersih apa isi bersih? Isi bersih. Nah, itu isi bersih ya, buah vita. Oke, sekalian melihat banyak aturan tadi, akhirnya BPOM juga mengeluarkan ini namanya logo pilihan lebih sehat. Jadi logo pilihan lebih sehat ini adalah logo yang dia sudah menyaring produk-produk tertentu sehingga orang tuh nggak usah bingung lihat informasi nilai gizi. Kategori lebih sehat ini saat ini hanya digunakan untuk 2 produk dulu, yaitu produknya dia gula atau gula monosakaridanya dengan ini batasannya dia maksimumnya mengandung 6 gram. Kemudian untuk pasta dan mie ini dia lemak totalnya 20 gram atau garam natriumnya maksimum 900 gram per 100 gram. Nah, saat ini sebenarnya semua produk saat ini sebenarnya untuk semua produk, tapi saat ini khususnya pasta dan mie instan serta minuman siap saji itu yang saat ini masih disarankan banget wajib pakai prosentase ini ya, ide ini. Apa ide sampai gara-gara tulisan ide. Untuk lihat pilihan lebih sehat ini ya. Jadi tujuannya kenapa BPOM ini bikin seperti ini ya, agar konsumen itu bisa lebih mudah memilih produk tanpa harus ribet-ribet tadi. Nah, saat ini di pasaran yang kalian bisa lihat, ini ada 2 produk mie instan yang sudah klaim pilihan lebih sehat, Supermie sama Lemonilo. Untuk yang produk minuman, nah kalian bisa lihat ini ada kelompoknya Frisian Flag, minuman-minuman Frisian Flag, sama ini Milo. Kalau kalian lihat labelnya tuh ada pilihan lebih sehat. Jadi tadi centangnya tadi, kalau yang Mas Lutfi tadi kan, oke, sudah selesai kuliahnya, pas ya, 2 SKS, 50 kali 2, ya 50 kali 2. Ini ada tugas untuk kalian semua masing-masing individu. Jadi yang pertama latihan menghitung pembagian kalori pada produk. Jadi perhatikan nanti kalian pilih salah satu produk kalian, perhatikan karbohidrat, lemak dan proteinnya. Ini untuk konversi kilokalori, karena lemak itu 9 kilokalori per satunya, protein 4, karbohidrat 1. Hitung prosentase masing-masing kalori per makronutrien dibandingkan total. Ini contoh ya. Lemak ini kan 2 gram, berarti 2 kalikan 9, 18. Karbohidratnya 36 kalikan 4. Kemudian karbohidrat, lemak, proteinnya 6 kali 4, berapa? Nanti prosentasenya berarti yang 18 per total kilokalori semua. Kalau yang protein berarti 6 kali 4 tadi per total 100% semua. Nanti dilihat apakah prosentase masing-masing makronutrien karbohidrat, protein, lemak tadi apakah memenuhi aturan ini. Kalau karbohidratnya 50-60, lemaknya 20-30, protein 10-15, berarti dia tergolong pangan yang bergizi seimbang. Lalu yang kedua, di produk pangan kalian tadi setelah dianalisa informasi nilai gizinya, kalian catat informasinya apa saja. Apakah sudah memenuhi yang tadi, 9 sama 3, yang aturan labelnya. Apakah sudah sesuai dengan aturan BPOM? Kalau belum, apa yang tidak ada? Lalu apakah ada klaim di produk tersebut? Kalau ada, sebutkan klaimnya seperti apa. Oke, itu kuliah kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Di perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran semuanya hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Dan selamat belajar, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kalau yang perlu ada diskusi lebih lanjut, yang tadi penjelasan poin kurang jelas atau kecepatan bisa ditanyakan di grup WA. Oke,